Ibu melihat Instagram ini dari siapa? Ibu tiba-tiba kok ada wanted dengan muka Abi, ada iming-iming 5 juta rupiah? Dari ponakan aku. Terus ngomong sama anakku yang kecil. Del, kasih tahu mama ini ada Instagram nih mengenai Mas Oi gitu kan. Terus aku bilang, kenapa, ada apa itu, coba lihat gitu. Terus ini orang-orang udah tahu loh tante, rame gitu kan. Terus ya gimana, aku kan nggak tahu di mana keberadaan Abi, dia kan kadang-kadang suka pergi pulang gitu kan karena kerja kan. Terus udah lama tuh berselang, terus datang ke kantin itu yang seminggu sebelum kejadian dia datang ke kantin. Terus aku tanya, itu Instagram bener apa enggak kok Mas, kok itu ada tulisan wanted kamu dicari? Enggak mah, itu hanya guyonan. Jadi bilangnya hanya guyonan waktu itu. Ini ya Bu, ada spesifik ditulis nggak usah polisi, mau diproses internal aja baik-baik. Sempat pada saat rame soal uploadan Instagram ini, sempat ada yang ke rumah mencari Owi? Tidak ada. Tidak ada. Ibu juga tidak pernah dengar-dengar? Tidak tahu, teman-temannya juga tidak pernah? Tiba-tiba kemudian Ibu mendapat telepon itu? Malam kejadian tanggal 28. Dari Pak Firman itu bahwa si Abi udah kritis. Pada saat itulah, Ibu apakah memang sempat langsung mau lapor ke polisi atau bagaimana kemudian keluarga menanggapi ini, Bu? Kan kita nggak tahu tuh sebabnya kenapa ya. Keluarga udah mengikhlaskan karena dia supir, barangkali dia keroyok orang, kita nggak tahu kan. Kita udah mengikhlaskan, udah memaafkan. 2 hari setelah aku acara tahlilan, ya itu datang temennya ngasih video itu. Jadi aku ponakanku telepon ke abangnya bahwa ini nggak bisa aku malam ini aku dapat video pengeroyokan Abi. Jadi sebelumnya Ibu betul-betul tidak menyangka peristiwanya seperti itu. Iya. Karena Abi supir angkot, Ibu pikir ada peristiwa apa, kecelakaan, sudah ikhlas, sudah tahlilan, baru kemudian muncul video itu. Ibu nonton video itu, Bu? Aku nggak sanggup lihatnya. Ponakanku marah, ini nggak bisa tante, ini harus harus dilapor ke polisi, nanti ada banyak kayak yang seperti peristiwa seperti Abi lagi gitu. Baik, saya ingin ke kuasa hukum yang juga membantu keluarga, ada Pak Purgatorio Siahaan. Pak Rio, saya ingin tahu, jadi Anda sejak awal memang langsung mendampingi korban? Bagaimana itu? Jadi ketika dihubungi Anda memang langsung tahu bahwa ini karena terekam dalam video, pelakunya sudah bisa diidentifikasi dengan mudah? Iya, jadi ketika dapat video itu langsung kita bicara dengan orang tua yang kebetulan Ibu Rosari ini, dan saya katakan kepada beliau ini tidak bisa dibiarkan. Dan karena jelas di video itu terekam muka-muka pelakunya, sangat jelas sekali. Dan ada potongan-potongan video itu jadi nggak full, ada beberapa potongan yang sampai ke saya, dan akhirnya bermodal video itulah kita bikin laporan polisi. Yang selanjutnya diproses secara cepat oleh kepolisian. Oke, sekarang jadi sudah berapa yang di dalam tahanan polisi? Yang ditahan semenjak lapor itu tanggal 7, terus tertangkap tanggal 8 pagi, kita sudah diinformasikan bahwa yang ditahan itu tertangkap 4 orang. 4 orang. Dan ada kemudian tanggal 9 atau berapa gitu ya, ada 1 yang menyerahkan diri dan 2 lagi DPO. Jadi masih 2 yang kabur dan yang ada di dalam tahanan sekarang 4 orang. 4 atau 5. Termasuk salah seorang yang tadi disebutkan pemilik ya? Iya. Pemilik yang diduga kuat ya, yang merancang, termasuk juga yang membuat sayembara beriming-iming 5 juta rupiah itu. Iya. Oke. Apa yang bisa Anda ceritakan soal pelaku ini, soal yang tadi disebutkan bernama Firman ini? Jadi persisnya memang mereka sudah merencanakan untuk melakukan tindakan ini? Kalau dari kacamata kita analisa dari postingan-postingan Instagram, untungnya kan direkod sama sepupunya lagi kan, direkam, di capture, dan itu sangat jelas ada sebuah perencanaan. Walaupun kata-katanya tadi kan sempat dilingkari ya, nggak usah polisi, mau diselesaikan secara internal baik-baik. Dan itu ada sayembaranya. Nah, saya jelaskan kepada pihak keluarga juga, ini bukan main-main, ini sebuah perencanaan. Perencanaan di mana sampai akhirnya terjadi eksekusi terhadap almarhum dan meninggal.
Dan memang ada apa namanya mungkin spontanitas dari salah satu pelaku ya menghubungi pihak keluarga untuk membawa Abi ke rumah sakit. Namun ya itu juga tidak apa namanya tidak mengesampingkan bahwa mereka merencanakan untuk melakukan penganiayaan. Jadi persisnya lewat rekonstruksi waktu itu. Ya. Jadi Abi diambil begitu? Jadi Abi ada temannya yang memang teman sekolah Abi yang setelah kita tahu belakangan itu teman sekolah Abi, dia tahu di mana posisi Abi. Terakhir Abi itu kan memang bawa angkot. Dan memang rutenya itu rute Tanah Abang lah ya. Tanah Abang Karet, Tanah Abang Karet itu rutenya dan dia tahu. Jadi sempat dibawa itu dibawa dulu ke warteg. Diajak makan dulu, terus nunggu satu lagi pelaku untuk menjemput. Jadi dibawalah si Abi ke lokasi kejadian di penjarahan itu. Nah, di situ selanjutnya terjadi tindak penganiayaan tersebut yang Abi akhirnya tewas. Baik, saya ingin ke Ibu lagi dari pelaku atau dari keluarga pelaku, adakah misalnya upaya untuk mendekati, berbicara kepada Ibu dan kepada keluarga? Ada waktu itu teman sekolahnya itu yang bawa, orang tuanya mau ketemu sama saya. Tapi saya bilang kan melalui temennya juga saya sudah memaafkan, kalau saya untuk bertemu nanti aja ketemu saya di pengadilan. Ibu sudah memaafkan? Saya memaafkan. Dari mana kebesaran hati Ibu untuk memaafkan pelaku? Ya, kan manusia pasti ini kan hanya Tuhan yang tahu. Ya kita manusia memaafkan kan ini kan ada jalur hukum yang ada ini. Jadi Ibu memaafkan tetapi yang dilakukan tetap harus mendapatkan hukuman, tetap harus diproses hukum. Yang Ibu, anak ada 2 tadi Ibu cerita dan Ibu kuat karena adiknya Abi masih ada. Tapi sosok anak sulung Ibu, sosok Abi yang ada melekat di ingatan Ibu? Iya, sosok anak yang baik. Dia membantu selama saya berjualan, dia selalu membantu pergi pulang dijemput terus belanja semua dia yang membantu saya. Saya nggak bisa ngelupain gimana baiknya dia sama mamanya. Sangat sayang pada mamanya. Ibu tidak percaya ketika ia dituduh mencuri vape? Tidak, karena dia di mata saya baik. Dia tidak pernah beraneh-aneh sama saya sama adiknya. Selama di rumah ya kelakuannya selalu baik. Usia 20 tahun ya Ibu? Ya. Tahu jadi perkaranya ini ada di split ya 377 dan 378. Jadi total terdakwa itu 5 orang. Kami mewakili salah satu klien Fahmi yang notabene di sini kami meyakini bahwa dia bukan pelaku utamanya. Tindakan kriminalitas ini bukan fenomena sosial, karena kalau yang dikatakan fenomena sosial ini akan menjadi alasan bagi banyak pihak untuk mengatakan bahwa saya bebas dari perilaku ini, saya juga adalah korban dari pemerintah yang tidak adil dan sebagainya. Tidak.